Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Yasinul Hasanah, MPM 191111004717, kelas PGMIB semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu aliran idealisme. Aliran idealisme adalah aliran yang berpaham bahwa ilmu pengetahuan dan kebenaran adalah ide yang tertinggi dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi aliran ini mengutamakan ilmu pengetahuan atau ide itu muncul dari diri kita sendiri, bukan tergantung dari orang lain. Dapat disimpulkan bahwa filsafat pendidikan ini mengutamakan akal dan pikiran. Ada dua metode yang digunakan seorang pendidik di dalam aliran idealisme ini. Yang pertama yaitu metode dasar. Metode dasar adalah sebuah metode yang menggunakan cara penyampaiannya itu dengan bermain. Ini digunakan peserta didik PAUD, TK maupun SD. Yang kedua yaitu metode tinggi. Metode yang menggunakan cara berpikir kritis. Biasanya digunakan peserta didik SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Jadi filsafat pendidikan ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena meletakkan manusia atau peserta didik sebagai subjek memiliki pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu mengeluarkan seluruh potensi dalam peserta didik, baik rasional maupun nyata. Yang kedua yaitu aliran realisme, adalah aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia, yang ini memandang bahwa objek pengetahuan manusia itu berada di luar manusia. Realisme ini sangat bertolak belakang dengan idealisme. Realisme ini karena realisme memandang suatu bukti yang real dan nyata, sedangkan idealisme ini memandang menggunakan akal dan pikiran. Jadi filsafat realisme itu dibagi menjadi dua, yaitu realisme klasik atau rasional dan realisme alam atau religius. Jadi di antara keduanya ini saling dikaitkan dalam dunia pendidikan, sehingga akan menjadi keberhasilan dalam pembelajaran. Contohnya menanamkan pengertian lebih baik daripada menghafal. Terus pelajaran sesuai dengan perkembangan anak, memberikan pelajaran dengan mendahulukan yang mudah dulu. Terus yang ketiga yaitu aliran perennialisme, adalah aliran pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Secara bahasa perennialisme ini berasal dari kata perennial, yaitu bermakna abadi, kekal, tanpa akhir. Aliran perennialisme ini beranggapan bahwa tradisi dipandang sebagai prinsip-prinsip yang abadi dan akan terus mengalir sepanjang sejarah manusia. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan itu lebih menuju ke masa lampau yang dianggap ideal dan memberikan pengetahuan adanya suatu nilai-nilai kebenaran yang jelas, absolut, dan abadi. Perennialisme ini mempunyai 4 prinsip dalam pembelajaran. Yang pertama itu adanya kebenaran yang memiliki sifat universal. Yang kedua yaitu harus melibatkan pencarian pemahaman atau kebenaran. Yang ketiga itu yaitu di dalam suatu kebenaran bisa ditemukan dalam karya agung. Yang keempat itu mengembangkan beberapa pandangan tokoh perennialisme terhadap pendidikan. Yang keempat itu aliran eksistensialisme. Eksistensialisme ini adalah aliran filsafat yang meyakini bahwa kebenaran ada pada kebebasan dirinya dan menolak untuk mengikuti alam, kepercayaan atau serta sistem. Sehingga menurut aliran ini kebenaran itu bersifat relatif yang dapat berubah pada lain waktu, karena setiap individu itu bebas memilih apa yang menurutnya benar. Dalam aliran ini
Setiap individu didorong untuk mengembangkan segala kemampuannya. Terus untuk memenuhi kebutuhan dirinya juga, aliran ini juga memberikan bekal pengalaman yang luas juga komprehensif dalam segala bidang kehidupan. Tujuan filsafat ini adalah pendidikan tuh menjadikan sekolah sebagai tempat yang memberikan kebebasan serta tidak mengekang dan membelenggu keinginan atau kebutuhan siswa. Yang kelima yaitu aliran pragmatisme. Pragmatisme ini aliran filsafat pendidikan yang mengajarkan bahwa yang benar itu adalah segala sesuatu yang terbukti dengan melihat akibat atau manfaat yang hasilnya yang secara praktis. Kebenaran pragmatis ini adalah kebenaran yang harus yang bermanfaat. Untuk mengetahuinya maka harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Dasar yang ditampilkan ini manusia ini dalam dunia nyata adalah fakta individual yang konkret dan terpisah satu sama lain. Menurut aliran ini, ide menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan. Dalam dunia pendidikan yang pertama, semua pelajaran dan kurikulum harus diarahkan sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Yang kedua, yang digunakan tersebut harus berguna serta bermanfaat bagi lembaga pendidikan. Yang keenam yaitu aliran sosialisme. Aliran sosialisme ini sebagai ideologi politik adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar mengenai tataan politik yang mencita-citakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui jalan evaluasi persuasi konstitusional, parlementer, dan tanpa kekerasan. Menurut Wissurya Indra, sosialisme ini adalah ajaran masyarakat atau pandangan hidup tertentu dan yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi secara merata. Yang ketujuh yaitu aliran progresivisme, adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman kemampuan diri peserta didik atau kemandirian yang selalu menunjukkan perubahan dan masing-masing peserta didik. Filsafat ini sangat berpengaruh dalam potensi pengembangan peserta didik. Pengembangan di sini yaitu peserta didik yang mendapatkan pengetahuan tambahan dan potensi yang dimiliki dapat mengembangkan potensi secara mandiri dan menjadi progres atau kemajuan untuk peserta didik. Untuk mencapai tujuan peserta didik. Filsafat ini juga berpandangan bahwa setiap manusia itu selalu menginginkan perubahan, selalu berkembang dan lebih baik. Yang ke-8 yaitu rekonstruksionalisme, adalah suatu aliran yang berupaya merombak tata susunan lama dan juga tata susunan hidup kebudayaan yang mempunyai corak modern serta menjadi kesepakatan antar manusia. Aliran ini juga dianggap lebih baik karena menyatakan jika seorang siswa atau individu hanya fokus dalam pengalaman sekolah saja, namun juga mempelopori ke arah masyarakat baru yang diinginkan sesuai perkembangan hidup dan kehidupan sebagai konsekuensi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang terakhir yaitu aliran esensialisme, adalah aliran filsafat pendidikan yang ingin kembali ke kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang membuktikan keunggulannya dalam kebaikan-kebaikan di kehidupan manusia. Filsafat esensialisme ini memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan sumbernya. Nilai yang terbukti kejelasannya itu akan membawa nilai kebaikan pada masyarakat. Tujuannya ini filsafat esensialisme ini
adalah membentuk seseorang menjadi berguna dan berkompeten. Isi pendidikannya yaitu mencakup ilmu pengetahuan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.